Pada suatu saat di tahun 2015, layar 75Hz bahkan 60Hz masih bisa diterima oleh banyak gamer FPS dan MOBA. Namun, perlahan dengan kemajuan teknologi, monitor gaming 144Hz ke atas jadi semakin mainstream dan semakin terjangkau. Bahkan dengan modal 2 jutaan aja, kalian bisa dapat monitor IPS besar 105Hz seperti Legion R27i ini. Mungkin buat banyak orang 27 inch itu agak terlalu luas untuk sebuah layar Full HD. Tapi buat banyak pemain esports, 1080p itu nggak masalah demi FPS tinggi dan justru ukuran besar begini memungkinkan penempatan layar yang lebih jauh. Mengingat gue sering lihat banyak anak esports yang jarak antara mata dan monitornya jadi sebegitu nempel. Bingung juga ya apa mereka nggak takut sakit mata? Again, memang ada panel Full HD 240Hz bahkan lebih jika kalian punya budget mepet 4 juta. Namun bagi kebanyakan gamer di Indo yang masih dalam kategori kaum mendang-mending, ngeluarin uang sebanyak itu tentu bukan opsi. Refresh rate paling kencang saat ini yang bisa kalian dapat dari harga 2 jutaan adalah kisaran 165Hz, dan Legion R27i ini katanya bisa di overclock secara internal hingga 180Hz via kabel DP bawaan. Selain DP, terdapat pula dua input HDMI 2.1 dan audio output 3,5 mili. Power supply udah pasti internal dengan range konsumsi daya antara 21 hingga 46 watt. Dibandingkan saingannya seperti Odyssey dan Ultra Gear yang sama-sama di range harga 2 jutaan, Legion R27i ini selain lebih luas dan bisa OC frame rate adalah panel IPS kualitas tinggi. Makanya dia emang punya harga sedikit lebih elit, namun secara warna dan kontras jelas ini lebih oke dari hampir semua jenis panel VA. Dia punya coverage game mode 90% DCI-P3, asal dikalibrasi lagi sebenarnya udah bisa diterima kaum editor dan desainer yang sambil nge-freelance sebagai pro player esports. Memang belum ada support warna 10-bit, tapi setidaknya ada label display HDR400. Response time bisa disetel mulai dari 1 millisecond hingga 4 millisecond dengan FreeSync nyala, standar esports mainstream gitu. Kembali soal sakit mata tadi, monitor ini juga sudah tersertifikasi iSafe Natural Low Blue Light. Nggak sekedar oke di panel, tapi monitor di harga 2 jutaan gini tentu sewajarnya bisa naik turun 13,5 cm, nengok kiri kanan masing-masing 30 derajat, manggut atas bawah sedikit, dan nggak kalah penting puter 90 derajat untuk ubah orientasi pivot. Ada opsi VESA mount, tapi dari kaki bawahnya ini dapat fleksibilitas yang sangat tinggi. Untuk ngetes layar gaming ini kita akan nyobain Genshin Impact. Canda deng, entah kenapa mereka pelit banget sama FPS di mana sampai sekarang masih mentok 60 FPS. Ya udah, mending kita main Valorant aja. Jujur mata gue nggak terlatih untuk merasakan perbedaan refresh rate di atas 144Hz. Maklum bukan hardcore gamer apalagi pro player, tapi mungkin beberapa orang bisa overclock refresh rate sampai 180Hz itu masih bisa ngasih advantage in game ketika mereka belum mampu atau belum butuh beli monitor 240Hz. Dibanding layar TN atau VA, secara visual yang lebih fleksibel dan enjoyable ngegame pakai layar IPS. Gak lagi-lagi ada teman awam yang komplain soal kualitas monitor yang abal-abal saat datang ke kos atau rumah kalian untuk main komputer. Meskipun ini monitor gaming, Legion gak ngelupain ngasih speaker internal 2x3 watt yang kualitasnya terbilang basic, namun cukup kenceng. Dan berguna buat kalian yang lebih sering main game dan komputeran pakai headset. Jadi gak perlu lagi beli speaker tambahan ketika lagi mau nonton Netflix bareng pacar di depan komputer. Ukuran 27 inch gini juga bantu banget saat kalian tinggal di apart atau kosan yang sempit, bisa berfungsi ganda sebagai TV atau layar yang bisa kalian nikmatin dari tempat tidur atau sofa yang berhadapan dengan meja gaming. Sure, untuk gamer AAA di harga segini pasti banyak yang mendang-mendingin lawan monitor QHD dengan refresh rate lebih rendah. Tapi ketika yang kalian butuh adalah ukuran maksimal, sekaligus refresh rate maksimal dalam wujud layar IPS kualitas tinggi tanpa harus bobol ATM, Legion R27i 30 ini adalah opsi mantap buat maksimalin gameplay kompetitif kalian dengan jaminan garansi 3 tahun. Namun, kalau kalian memang gamer kompetitif hardcore yang ingin monitor 240Hz dengan kualitas panel yang sama, nambah 1 jutaan ada Legion Y2530. Kalau menurut kalian sendiri, buat yang udah punya monitor gaming 120 atau 144Hz, apakah worth it untuk upgrade ke monitor 165Hz ke atas? Please tuangin mendang-mending kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, and as always, gue Mike, stay safe, stay healthy.